keseluruhan, jadi tidak bisa satu strategi saja untuk mengatasi penyakit ini. Jadi keberhasilannya juga akibat keseluruhan daya upaya yang telah dikerjakan. Selain PPKM Mikro juga ya 3M, 3T dan semuanya. Jadi dan awal-awal kita mulai dengan vaksinasi. Mhm. Prof. Zubairi, tapi dengan penurunan angka kasus positif COVID-19 ini apa yang patut diwaspadai, Prof? Iya, yang patut diwaspadai tetap aja penularan tetap terjadi kan harian jumlahnya masih terus tambah. Jadi penularan masih terus terjadi. Yang kedua, penularannya walaupun sudah turun namun masih cukup mudah. Kalau kita melihat ini tercermin dari positivity rate mingguan atau positivity rate 2 mingguan. Untuk Indonesia masih antara 19-20%. Mhm. Walaupun di Prof, satu tapi dua kalau kita provinsi lihat sudah belahan lebih. bumi lainnya, misalnya Amerika Serikat dan juga Eropa, itu kan angkanya sempat menurun, terus kemudian naik lagi. Apakah ini juga harus diwaspadai oleh Indonesia? Iya, Amerika berapa naiknya, tapi cuma sedikit 2%. Tapi tadinya kan turun terus. Sekarang mendadak naik 2% itu menurut mereka signifikan untuk warning sistemnya harus segera lebih ketat lagi. Jadi memang tidak boleh terlena. Mhm. Terus WHO juga mengatakan ini akan menjadi endemi, bukan lagi menjadi pandemi. Bagaimana tanggapan Anda melihat pernyataan dari WHO ini? Iya, sebenarnya sebelum WHO, sebelum peneliti Amerika masih bisa dilihat di presentasi saya bahwa kemungkinan skenario tersering adalah endemik. Itu saya perkirakan di antara November Desember yang lalu. Itu mengapa saya berpikir begitu atau kenapa juga sekarang WHO berpikir begitu, karena kenyataannya kalau mau eradikasi hilang total dari muka bumi itu hampir tidak mungkin, karena di dunia ini hanya satu yang pernah hilang, yaitu variola cacar setelah vaksinasi. Namun yang lain tetap ada, hepatitis B, hepatitis C, HIV, influenza itu masih menjadi teman kita dan dalam kondisi yang namanya endemik. Jadi kalau pandemi itu seluruh dunia kena, banyak banget negara yang kena, hampir semuanya kena. Kalau epidemis tingkat lebih rendah. Nah, kalau endemik ini hanya ada misalnya ada di Jawa Timur, kemudian hilang, kemudian ada di Aceh, kemudian jadi tidak di satu negara tidak semuanya kena dan tidak ke banyak negara. Mhm. Tapi berarti ini Jadi artinya membuat kita ini harus tetap siap untuk hidup berdampingan dengan virus corona ini, karena misalnya dengan virus-virus lainnya juga seperti malaria, terus juga DBD, seperti itu kan juga nantinya virus corona ini? iya, kurang lebih demikian. Jadi tidak bisa hilang dari muka bumi. Jadi ya lebih baik kita selalu menjaga kesehatan. Jadi hidup sehat menjadi amat sangat penting selain vaksinasi. Jadi yang pertama vaksinasi, kemudian jangka panjang itu hidup sehat, artinya olahraga, banyak sayur, banyak buah setiap hari, kemudian tetap menjaga kalau begitu ada penularan, ya sementara ini untuk beberapa waktu mendatang, mungkin 1-2 tahun mendatang, kita memang masih harus membatasi keluar rumah. Kalau keluar rumah masih harus pakai masker. Jadi memang kebiasaan hidup yang berubah total. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.